Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan, kemampuan, pemikiran yang sehat untuk dapat kembali berjumpa, meskipun hanya melalui dunia maya, yaitu kuliah online secara daring, di mana kita ketahui bahwa masa kini adalah merupakan masa pandemi COVID-19, jadi kita tetap mengikuti protokol sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah kita Republik Indonesia. Sebelumnya, lebih dalam nantinya kita mempelajari apa yang saya mau berikan kepada adik-adik mahasiswa. Terlebih dahulu, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar kita diberi kemudahan, kesehatan, karena tidak ada yang lain yang patut kita sembah hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, adik-adik mahasiswa semua, sebelumnya saya mau absen dulu ya, sebelum saya memperkenalkan diri. Saya lihat dulu satu persatu. Ya. Ada Rizkawati. Tolong hadir angkat tangan ya, Rizkawati. Ya, dari mana ini? Dari Bulukumba. Bulukumba ya. Kemudian ada Inna. Ada. Ini dari mana ini? Dari Selayar. Selayar. Ini ada Markona. Ada, Pak. Tolong diperlihatkan mukanya. Ini jangan sampai dia hanya tidur di tempat tidur ya. Ya. Karena gini kita kuliah online ini ya. Jadi biasa itu ada kelas-kelas mahasiswanya ya. Oke, saya lihat ini semuanya sudah hadir semua. Semoga sampai selesai nanti perkuliahan semua tetap hadir. Baik, kita melangkah selanjutnya yaitu kontrak belajar ya. Yang pertama, saya perkenalkan dulu. Nama saya SPT MSc. Studi saya dulu di S1 Nutrisi dan Teknologi, Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Kemudian S2 saya kembali di Ilmu dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Ini ada nomor HP saya, jadi kalau ada adik-adik mahasiswa yang mau bertanya terkait nanti mata kuliah ini, silakan dihubungi. Kemudian email saya, kemudian ini alamat saya. Kemudian mata kuliah yang saya bawakan pada kontrak belajar ini yang pertama kali yaitu perencanaan dan evaluasi kelayakan proyek peternakan. Selanjutnya, kode mata kuliah ini ya, PTU itu adalah kode universitas kita. Kemudian SKS-nya 2 SKS. Jadi mata kuliah ini tidak ada praktek, semua teori ya. Waktu kita ini kurang lebih 50 menit secara tatap muka, dosennya saya sendiri, selaku koordinatornya. Kemudian semesternya genap 2020-2021. Selanjutnya, kita melangkah bahwa dalam mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan prinsip ekonomi dalam perencanaan evaluasi proyek peternakan. Ya. Kemudian ada unsur perencanaan, kemudian ada aspek produksi dalam bisnis, kemudian ada aspek hukum, legal, pemasaran, kemudian aspek ekonomi dan finansial, kemudian
yang terakhir yang dibahas adalah laporan kelayakan usaha peternakan. Sebelum saya lanjut, tolong Markona ini jangan kiri kanan saya lihat ini ya. Harus semangat dong untuk belajar. Ya, harus perhatikan dosennya ketika mengajar. Yang lain juga ini jangan ditertawakan temannya ya. Karena tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada yang pintar, tetapi yang mahasiswanya itu yang tidak mampu mengelola potensi yang ada pada dirinya ya. Jadi tolong adik-adik mahasiswa fokus. Kalau ada yang kurang dipahami atau ada yang sakit, tolong angkat tangan nanti. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran ini diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan prinsip ekonomi dalam perencanaan dan evaluasi proyek ya. Kemudian yang kedua menjelaskan unsur kelayakan usaha peternakan, kemudian aspek produksi kelayakan usaha, menjelaskan aspek hukum dan legalitas, kemudian usaha peternakan, aspek pasar dan pemasaran. Jadi kesemua ini diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dari mata kuliah ini, apa tujuan yang kita harus capai. Oke, selanjutnya ini ada penilaiannya. Jadi tadi kan sudah saya absen. Hari pertama sudah 100% sudah hadir ya. Jadi kehadiran itu nanti dikalkulasi kurang lebih 10%. Efektif itu ada 10%. Ujian tengah semester atau mid itu 20%. UASnya juga ujian akhir itu ada 20%. Aktivitas ada 40%. Jadi di dalam situ nanti ada diskusi-diskusi, ada tugas-tugas, ada yang aktif bertanya, ada aktif yang menjawab. Itulah penilaian dari mata kuliah ini. Selanjutnya ini kita harus sepakati dulu ini. Kalau yang tidak sepakati, tolong angkat tangan apa alasannya ya. Norma akademik. Yang pertama, berpakaian rapi. Tidak memakai kaos oblong, memakai sepatu. Bagaimana? Norma akademik atau aturan tata tertib kita, nomor 1, sudah sepakat? Sudah ya? Jadi kalau memakai sepatu yang dimaksud sini yang sesuai dengan kondisi ruangan ya, jangan datang memakai sepatu boot, itu tidak cocok. Cocoknya itu di lapangan. Mengaktifkan atau silent HP saat proses belajar berlangsung. Jadi kalau ada yang tidak sepakat untuk silent HP-nya, tidak tahan terhadap HP-nya yang tidak berdering, ya silakan angkat tangan apa alasannya. Kemudian yang ketiga, terlambat dari waktu yang ditentukan, tidak diperkenankan masuk ruangan. Jadi kita kuliah itu jam 8 ya. Jam 8 pagi. Ada juga yang jam 1. Jadi kita ini kuliahnya jam 1 sekarang ya. Jadi yang terlambat tidak diharapkan masuk ke dalam ruang Zoom ini. Jika tidak hadir, harap memberikan keterangan kepada dosen yang bersangkutan. Jadi kalau ada yang sakit, tolong surat sakitnya diperlihatkan. Atau ada yang kontrak, tolong temannya dihubungi untuk dibuatkan surat sakit, lalu diperlihatkan, kemudian dipotret kondisi pasiennya. Kemudian terlambat dari waktu yang ditentukan tadi nomor 3, jadi tidak saya persilakan masuk di dalam ruang Zoom. Dari keempat norma akademik ini, saya kembalikan kepada adik-adik sebelum kita sepakati. Ada yang mau ditanggapi dari norma akademik? Silakan. Ada? Semua sepakat? Tolong admut dianu dulu, suaranya dulu. Semua sepakat? Sepakat. Jadi saya harapkan bahwa ini kan kita sudah sepakati, berarti saya tadi sudah kasih umpan balik bahwa ada yang mau ditanyakan atau tidak. Kalau berarti adik-adik mahasiswa tidak menanyakan kembali, berarti sudah sepaham dengan ini. Jadi saya rasa bahwa norma akademik ini kita sudah sepakati. Selanjutnya,
Literatur yang adik-adik bisa kutip, ini kita lihat di atas. Ini nanti dibagikan materinya ya. Ini ada 3. Jadi ada juga di jurnal-jurnal lain yang bisa kalian kutip. Selanjutnya sebelum saya lebih dalam, saya mau refreshing dulu untuk teman adik-adik semua. Di antara keempat gambar ini, tolong angkat tangan yang mau argumen posisi adik-adik mahasiswa berada di mana. Silakan. Nah, saya tunjuk dulu yang pegang dagu ya, Inna. Ini kayaknya menghayal saya lihat tadi ini ya. Saya tunjuk dulu ya. Kalau biasanya mahasiswa kalau seperti itu langsung kaget, jadi dia agak refreshing cepat ya. Oke, silakan. Berada di posisi mana? 1. Yang ini satu ya, demi cita-cita ya. Ini 2, 3, dan 4. Ada yang lain? Ini kesemuanya ini sangat penting ya. Karena tanpa 1 itu tidak akan berjalan dengan baik. Biar cita-citanya dicapai, tetapi restu dari orang tua juga agak biasanya tidak semua juga sih. Hanya ada beberapa yang tidak setuju, ada juga yang setuju. Kemudian demi nilai bagus. Nah, ini biasanya ini mahasiswa banyak bureng-bureng di sini. Nah, di sini bukan diajarkan untuk pandai, tetapi bagaimana bekerja sama di dalam tim. Nah, kemudian belajar itu menyenangkan. Jadi kalau kalian datang ke kampus atau ruang belajar seperti ini harus senang, bukan malah bingung, malah apa, segala macam dibuat, tidak memperhatikan dosennya. Oke, selanjutnya, ini sebelum saya lanjut juga, dalam agama kita, utamanya yang beragama Islam, ada Iqra. Yang pertama adalah bacalah. Carilah ilmu dan didiklah dirimu, dan jadilah orang yang berpengetahuan. Orang yang berhenti belajar menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang terus belajar menjadi pemilik masa depan. Jadi kalau ada adik-adik yang tidak semangat belajar, akan menjadi masa lalunya akan tetap suram. Tetapi kalau memiliki semangat yang tinggi, menjadi masa depannya akan terang. Selanjutnya, pada pertemuan ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip ekonomi dalam perencanaan dan evaluasi proyek peternakan. Di dalam pokok bahasan ini, kita akan mempelajari lebih dalam hubungan input dan output. Hubungan input dan input, hubungan output dan output. Elastisitas produksi. Itulah yang akan dipelajari di dalam pokok bahasan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, di dalam prinsip ekonomi, yang harus teman-teman pahami adalah proses produksi, di mana proses produksi itu, yaitu ada faktor produksi yang mempengaruhi adalah input dan output. Kemudian ada juga yang mempengaruhi proses produksi, di mana input dan input. Kemudian ada juga perubahan suatu faktor mempengaruhi pola karakter output. Selanjutnya ilmu ekonomi atau ekonomi memberikan dalam perencanaan usaha pemilihan alternatif usaha. Kenapa? Karena di dalam ilmu ekonomi kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya di dalam melakukan suatu usaha, utamanya nanti adalah analisis SWOT-nya. Kemudian selanjutnya konsep marginalitas dapat menjelaskan besarnya perubahan akibat perubahan satu unit faktor. Jadi kalau ada beberapa faktor yang mempengaruhi satu usaha, otomatis input yang kita harapkan, input yang kita masukkan menjadi mempengaruhi suatu output yang diharapkan nantinya. Nah, di dalam prinsip ekonomi, adik-adik mahasiswa harus memahami ada 4 pola hubungan faktor produk, faktor-faktor, kemudian faktor produk-produk, dan hubungan waktu. Itu yang harus kita pelajari. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Silakan. Angkat tangan saja kalau ada yang mau ditanyakan. Ada 2 prinsip mahasiswa ya.
Kalau biasanya dosennya menjelaskan itu, kalau dia diam, apakah dia diam karena tahu atau diam sama sekali tidak tahu? Itu ya. Nanti ujung-ujungnya dia akan bingung terhadap tugas yang diberikan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kita tadi mempelajari tentang perencanaan dan evaluasi proyek. Nah, sebelum saya lanjut ini, saya lihat ini ada mahasiswa yang ngantuk ya. Nah, ini karena memang siang ini, jadi kita harus beri dulu semangat ya. Oke, saya stop dulu. Saya stop dulu sejenak. Jadi, kalau saya bilang, siapa saya? Adik-adik mahasiswa bilang, saya peternakan. Kalau saya bilang peternakan, maju. Saya bilang peternakan maju, luar biasa. Ya, sudah? Oke, tolong di-mute semua. Sudah siap? Nah, ini kita melatih refresh yang siang dulu ini karena mengantuk ya. Siapa saya? Peternakan. Peternakan? Maju. Peternakan maju? Luar Nah, biasa. tepuk tangan dulu. Ya. Nur Rizkawati sudah tidak mengantuk ya. Rizkawati sudah tidak mengantuk ya. Kalau ada yang mengantuk, saya suruh menyanyi sebentar ya. Oke, bagaimana? Setuju? Ya. Oke, kita lanjut. Di dalam proyek harus ada dipahami sebenarnya apa sih proyek itu. Kan rata-rata sekarang di lingkungan kita berbicara proyek-proyek, berarti otomatis mengarah ke keuangan. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa proyek itu adalah kegiatan sekali lewat dengan waktu dan sumber daya yang ada. Jadi dalam proyek itu ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah waktunya, sumber dayanya, evaluasinya, kapan berakhir. Ya. Kemudian studi kelayakan proyek adalah suatu kegiatan mempelajari segala mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang dijalankan untuk menentukan layak atau tidak suatu bisnis dijalankan. Nah, kalau adik-adik mahasiswa membuat suatu proposal, membuat suatu usaha, berarti di dalamnya itu adalah membuat kajian-kajian yang ada analisis SWOT-nya. Layak tidak proposal ini saya ajukan, layak tidak saya bangun usaha ini. Jangan sampai adik-adik membuat suatu proses, suatu usaha lebih besar inputnya, tetapi output yang dikeluarkan lebih sedikit. Sehingga lama-kelamaan belum berhasil, akhirnya bangkrut. Itulah yang banyak terjadi di lingkungan kita. Tidak mengelola dengan baik, tetapi banyak melakukan input, tetapi output yang diharapkan, yang dihasilkan sedikit. Itulah yang membuat mereka bangkrut. Nah, apa tujuan sebenarnya mempelajari perencanaan dan kelayakan evaluasi proyek? Itu untuk mengetahui apakah suatu proyek itu dapat dilaksanakan dengan berhasil, sehingga dapat menghindari keterlanjuran investasi modal yang terlalu besar. Contoh seperti ini. Orang tua kita di rumah, ibu-ibu, bapak kan sudah kasih uang. Dikasih uang 100.000. Disuruh memasak sayur yang harganya cuma 5.000 rupiah, dia beli sayur sekitar 50.000. Berarti otomatis inputnya lebih besar, tetapi outputnya yang diharapkan nanti sedikit. Kenapa? Karena dia hanya disuruh membeli yang harga 5.000, tetapi dia beli 50.000, berarti dia akan rugi 45.000. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di dalam analisis evaluasi proyek. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, adik-adik mahasiswa? Oke, selanjutnya kalau tidak ada, ini. Dalam bisnis plan atau membuat suatu usaha, ada kurang lebih 10 hal yang perlu diperhatikan. Ada finansialnya, ada timeline-nya, ada eksekutifnya, ada mission statement-nya, ada produksi, marketing, dan analisis SWOT. Ke-10 komponen ini sangat keterkaitan, sehingga kalau adik-adik nanti selesai kuliah, harus merencanakan dengan baik. Jangan membuat suatu usaha, tidak ada waktunya. Kapan harus targetnya selesai ini, pasarnya di mana,
dan bagaimana keuangannya, bagaimana analisisnya, sehingga kalau adik-adik tidak paham betul di situ, otomatis saya rasa akan gagal usahanya. Seperti itu. Oke? Ada yang bertanyakan? Oke. Nah, ini saya jelaskan dulu perencanaan dan evaluasi proyek, di mana ada input, proses, dan output. Ini saya sudah jelaskan tadi bahwa inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya yang diharapkan bagaimana. Kemudian ini contohlah input, proses, dan output. Nah, kita ambil suatu usaha peternakan sapi perah. Inputnya apa? Kita memberikan pakan kepada ternak. Inputnya yang diharapkan adalah kecil, tetapi hasil yang diperoleh adalah berupa susunya itu outputnya besar. Di sini diproses. Diharapkan di sini prosesnya di sini mengeluarkan input yang kecil, tetapi produk yang dihasilkan adalah besar outputnya. Sehingga artinya dalam ekonomi sedikit pengeluaran tetapi penghasilan lebih besar. Jangan penghasilan lebih kecil, pengeluaran lebih besar. Itu rugi, ya. Sebentar kita akan bagi kelompok untuk diskusi. Nanti saya tunjuk siapa ketua kelompoknya atau tergantung dari teman-teman ya. Kemudian kita lanjut hubungan input dan output. Nah, hubungan input dan output dalam proses produksi bersifat hubungan fungsional. Jadi bukan hanya dosen yang memiliki hubungan fungsional, tetapi di dalam proses suatu usaha juga ada hubungan input dan output. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita diskusi kelompok, ada? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Ini. Hubungan produk-produk. Jadi produk yang dihasilkan juga ada keterkaitan antara produk itu. Contoh ya, produk susu. Ada juga keterkaitannya, ada hubungannya dengan produk daging. Kenapa? Karena kedua ini adalah satu komponen di dalam menghasilkan produksi susu ini. Nah, dari hasil produksi daging dan produksi susu, ujung-ujungnya kita mengharapkan keuntungan nantinya. Sehingga dari keuntungan itu, susu yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, oleh orang dewasa, kemudian daging, itu akan mensejahterakan dengan adanya keuntungan. Itulah yang harus kita pahami dari evaluasi kelayakan proyek. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa di dalam evaluasi kelayakan proyek harus memperhatikan hal-hal input, proses, dan output. Nah. Kemudian sebelum saya berikan kesimpulan dan tugas, jadi saya mau bagi kelompok dulu. Mungkin kita bagi 3 kelompok ya. Kelompoknya Rizkawati. Mana Rizkawati? Kemudian kelompoknya Inna. Ada? Kelompoknya Markona. Jadi kelompoknya Rizkawati saya berikan materi tentang membuat suatu perencanaan sapi perah, usaha sapi perah, ditinjau dari finansial, waktu, dan marketingnya. Kalau Inna, kelompoknya bersama teman-temannya, ditinjau dari finansialnya juga, time load-nya, kemudian marketingnya, itu tentang usaha ternak kambing. Kalau Markona bersama timnya tentang usaha sapi Bali, itu sapi potong, ditinjau dari finansial, timeline, kemudian marketing plan-nya, kemudian semuanya kelompok ini menambahkan analisis SWOT layak tidak usaha yang dibikin. Oke? Mungkin silakan bergabung dengan kelompoknya dan selanjutnya kita diskusikan. Ya. Baik, dari hasil diskusi teman-teman, mungkin dari Rizkawati ada yang menanggapi kelompok dari Inna. Silakan. Oke, baik. Sangat bagus jawabannya. Jadi dari Inna juga memberikan tanggapan dengan baik dari kelompoknya, kemudian semua aktif. Kemudian Markona juga
kelompoknya sangat aktif dalam memberikan tanggapan dari kelompok lain. Oke, mungkin sampai di sini hasil diskusi kita untuk kelompok hari ini. Jadi selebihnya kita akan mempelajari minggu depan. Kemudian sebelum saya tutup, saya berikan kesimpulan bahwa dalam membuat perencanaan dan evaluasi kelayakan proyek perlu mempertimbangkan input dan output. Sebelum saya tutup, saya mau memberikan pertanyaan kepada kelompoknya tadi Rizkawati. Apa yang sulit di dalam membuat perencanaan dan evaluasi kelayakan proyek? Silakan. Mungkin di mute-nya semua dulu. Kalau di tempat yang menurut Anda kendala itu yang pembuatan sesuatu. Oke, baik. Kemudian dari kelompoknya Ina, ada? Tidak ada. Semua mudah ya. Dari kelompoknya Markona? Oke, tidak ada. Tidak ada, Pak. Jadi baik. Sekali lagi saya simpulkan bahwa dalam membuat perencanaan evaluasi kelayakan proyek perlu mempertimbangkan input dan output. Jadi tugas individu yang saya berikan yaitu mencari laporan evaluasi proyek di bidang peternakan, lalu buat makalah tentang perencanaan dan evaluasi proyek peternakan. Ini dikerja individu ya. Jadi pilih komoditi apa yang mau dibikin, terserah. Mau kambing, mau itik, mau sapi perah, tergantung adik-adik semua. Sudah paham tugasnya yang diberikan? Oke, sebelum saya tutup, ada beberapa yang harus kita lihat di atas. Saya berikan kembali bahwa ini ya, prestasi tak dapat diraih tanpa usaha dan semangat hidup. Jadi kalau adik-adik mau jadi pejabat, mau jadi mencapai cita-citanya di sini, harus ada usahanya dan harus ada semangatnya. Untuk mencapai usaha itu dan semangat hidup, maka belajarlah dengan baik, bukan hanya 3D, 1P, datang, duduk, diam, setelah itu selesai mata kuliah, pulang. Dan rata-rata biasanya kalau datang, duduk, diam, pas tiba semester, pas ujian, hanya kerjanya seperti gambar berikut ini. Lihat ini, menyontek ya, itu kerjanya. Sehingga cita-citanya tidak tercapai dengan baik seperti ini. Oke, sekian dari saya. Sakit itu pembersih dosa. Jika kita mengalami tidak ikhlas dengan baik, justru akan menambah dosa, dan apa saja musibah yang menimpa maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagai besar dari kesalahan-kesalahanmu. Sekian dari saya, semoga kita sehat-sehat dan akan bertemu kembali. Sampai jumpa di minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kita foto sesi bersama dulu. Screenshot dulu ya. Mana yang tadi? Tidak dulu, dulu. Sudah aku screenshot kak? Oh belum sih. Iya. Tunggu dulu ya. Mana tadi? Ya. wabarakatuh.